Lanjut, the sun, matahari ya, ini the sun. Mungkin kamu lagi kurang sehat juga, bisa jadi seperti itu, lagi kurang bersemangat, badan kamu kurang merasakan energi ya, yang lebih atau powerful energi, energi yang positif, dan kemungkinan kamu agak sedikit mungkin batuk, demam, dan sebagainya. Hai guys, jumpa lagi jumpa dengan saya Lala Latifah Tarot Trader. Selamat hari Jumat, semoga Jumat membawa kebaikan dan keberkahan buat kalian ya. Oke, hari ini saya ingin membacakan hoki atau membacakan ini kunci pembuka yang memblokir kesuksesan dan kebahagiaan untuk zodiak terakhir, yaitu zodiak Sagittarius. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya Syakarina Ginta, share dan like ke kawan-kawan kalian. Lanjut saja ya, karena ini saya sudah kocok, sudah saya shuffle, jadi saya lanjut aja untuk dibuka ya, tanpa basa-basi atau membuang waktu. Oke, di sini ada child ya. Mungkin kamu belakangan ini merasakan kayak terganggu ya, terganggu suasana kenyamanan kamu, keadaan kamu, karena entah itu masalah ibaratnya dengan keluarga ya, misalnya keluarga inti kamu ya, suami atau anak-anak kamu mungkin ada masalah dengan anak-anak, ada problema dengan mereka, ada masalah mereka yang kamu harus tangani ya. Anak-anak juga mengindikasikan adanya suatu energi di mana kamu harus berusaha lebih kuat lagi, tegar lagi ya. Kalau usahanya lagi tidak lancar, usahanya lagi biasa-biasa atau pendapatannya kecil, tidak seperti dulu karena ini masa PPKM masih terus ya, mungkin keadaan darurat seperti ini masih berlanjut, jadi kamu keadaannya memang penghasilannya menurun atau sedikit banyak menurunnya, tidak drastis sih, tapi memang menurun saja, jadi itu membuat kamu terganggu ya. Bagi yang bekerja juga sama, mungkin ada gajinya yang tidak sesuai ya, nggak apa-apa, diterima aja. Tapi memang di sini segala sesuatu tadi yang saya sebutkan membuat kamu tidak nyaman, tidak merasa nyaman, adanya gangguan-gangguan ya, entah itu gangguan dari tetangga kamu, atau ada yang berisik dari lingkungan keluarga kamu, tetangga kamu ya, anak-anak yang kurang memperhatikan lingkungan, membuat kegaduhan, keberisikan yang membuat kamu terganggu juga. Tapi ini juga bisa energinya kalau ada ketidakberuntungan atau ada hal-hal yang tidak menyenangkan kamu dalam pekerjaan, bisnis, dan asmara ya, selesaikan baik-baik. Lanjut, the sun, matahari ya, ini the sun. Mungkin kamu lagi kurang sehat juga, bisa jadi seperti itu, lagi kurang bersemangat, badan kamu kurang merasakan energi ya, yang lebih atau powerful energi, energi yang positif, dan kemungkinan kamu agak sedikit mungkin batuk, demam, dan sebagainya. Hati-hati, jaga kesehatan kamu, banyakin vitamin ya. Kalau belum vaksin ya silahkan vaksin. Kalau yang merasakan sesuatu tidak enak, mendingan di rumah saja tanpa keluar dulu. Kalau ada kegiatan ya, kalau ada desan ini ada kegiatan kalian yang ingin keluar ya, tapi keadaan kondisi tidak memungkinkan, kalian di rumah saja dulu ya. Kalian di rumah saja. Jadi desan artinya ada mungkin kesehatan yang juga terganggu, adanya kesuksesan yang tertunda, bukan berarti gagal, bukan berarti kiamat besar, tetapi mungkin kegagalan ini membuat kamu menjadi lebih kuat ya. Kegagalan tertunda, ada pencapaian yang belum tercapai, ada cita-cita yang belum terhajatkan atau dikabulkan, bukan masalah, tetapi itu adalah perjalanan membuat kamu tahu strategi dan mengulang kembali kesuksesan menjadi lebih baik ya. Yang ketiga, wah ini dari The Rider ya. The Rider artinya bisa membawa kabar, tetapi di sini kabar dari luar kota atau luar daerah. Bisa jadi ada kabar yang buruk buat kamu. Kabar buruk itu bisa berarti ada sanak keluarga kamu yang di luar sana, saudara-saudara kamu di luar sana yang lagi tidak sehat gitu ya, ada yang sakit atau ada berita yang tidak mengenakan seperti itu. Entah itu berita tentang sakit atau kesehatan ya, atau masalah tentang keuangan, atau bisa jadi kamu membutuhkan rezeki dari luar daerah atau luar kota ya, tapi kabar yang ditunggu-tunggu juga tidak datang, tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Ya udah nggak apa-apa, karena apa-apa yang kita inginkan kadang-kadang bisa tersampaikan, bisa tidak, tapi yang penting ikhlas menerima kenyataan ya. Jangan pernah lengah,
Kalau ada kabar yang tidak enak dari luar kota. Terakhir, wah ada birds. Ya mungkin ada teman-teman yang dekat sama kamu belakangan ini, ada birds ya. Mungkin kamu banyak teman, banyak orang yang dekat sama, tapi semuanya kadang-kadang di lingkungan kamu sendiri itu hanya di depannya saja, kadang di belakang mereka bergosip, mereka bergibah, mereka melakukan berbalik badan dari kamu sendiri. Jadi tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi omongan yang dia ucapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Adanya gosip atau gibah, adanya fitnah dan sebagainya, itu kamu harus sabar. Ya, tadi ada berita mungkin juga dari luar kota ini yang tidak enak, kabar-kabar yang tidak enak, ya kamu harus kuat dan harus tegar ya, karena semuanya itu ada maknanya, nanti ada hikmahnya. Jadi kalau di lingkungan terdekat kamu ada kabar-kabar tidak enak, ada yang ngegosipin kamu ataupun ngefitnah, menggibah kamu, ikhlaskan saja, biarkan Tuhan yang bekerja. Terakhir, bangkit. Di sini bangkit artinya ada ketidakberuntungan dalam masalah percintaan ataupun persahabatan. Bangkit seperti itu. Bila Anda merasakan tidak keberuntungan dalam masalah percintaan, bagi yang sudah punya pasangan atau yang sudah menikah, ya memang harus diterima. Ataupun yang single, ya harus diterima. Kalau kenyataannya tidak sesuai dengan jalannya atau planning kamu, ya sudah, tidak apa-apa. Ada masalah, selesaikan baik-baik. Ada masalah ribut-ribut dengan pasangan, ya selesaikan baik-baik. Kalau ada keniat untuk menikah atau tunangan dan tidak berjalan dan kabar tidak enak, kamu harus selalu sabar, karena keadaan tidak seperti yang kamu kira, bisa berubah-ubah. Namanya kita dicoba atau diuji itu tidak selamanya, karena tadi saya suka bilang ya, matahari pasti akan terbit dan setelah matahari pasti ada malam, begitu dan seterusnya. Kalau ada yang tidak beruntung dalam masa percintaan atau kegagalan, putus asa atau patah hati, ya sudah, selesaikan dengan baik-baik, ikhlas saja. Kalau bahasa Jawanya nerimo, dan tidak usah mengeluh gitu ya. Lanjut. Ya. Solusinya dari Wisdom Oracle, the tribe harus punya keyakinan yang kuat. The tribe ya harus punya keyakinan yang kuat, punya akar yang kuat, punya keteguhan dan ketegaran yang kuat menghadapi semua cobaan ini ya. Ini ujian, cobaan-cobaan ini. Ada gangguan dari luar, adanya gosip yang tidak enak, ada kabar baik yang tidak, ada kegagalan dalam usaha dan percintaan. Kamu harus punya akar dan iman yang kuat, karena semua itu ujian untuk naik level kamu. Dan dekatilah orang-orang yang sesuku sama kamu, orang-orang yang sefaham dan sevisi misi sama kamu, orang yang punya aura positif, yang punya wejangan positif, yang memberikan motivasi yang positif gitu. Jangan yang negatif. Kalau negatif pasti merusak gitu ya, merusak pola pikir, merusak hati kamu, merusak semua yang ada kamu punya gitu. Jadi sejalan sama kamu, searah sama kamu, bukan malah sebaliknya atau opposite, berseberangan, malah itu membuat kamu bertambah tidak benar, bertambah rusak vibrasinya. Dekatkan orang-orang yang bisa memberikan kekuatan ya, vibrasi positif. Lanjut. Di sini ada poised, artinya ada semacam harapan, bintang-bintang di langit yang bisa kamu raih dengan keyakinan yang kuat tadi, dan berjalan dengan orang sejalan dalam hal positif ya, yang bisa memotivasi. Satu persatu harapan kamu akan kamu dapatkan, cita-cita kamu akan kamu didekatkan oleh Sang Semesta. Kamu lebih percaya diri, lebih tegar, lebih kuat, dan lebih memiliki keimanan yang kuat dibanding sebelumnya. Bahkan kesehatan kamu juga berangsur-angsur membaik. Terakhir, soulmate. Oh, ini soulmate, kamu akan dipertemukan oleh soulmate. Entah sudah dipertemukan atau belum. Kalaupun sudah dipertemukan, dipertahankan soulmate kamu. Kalau belum, ya mungkin suatu saat dia akan datang kepada kamu, yang akan membantu, untuk sekedar membantu masalah-masalah kamu, untuk sekedar menjadi teman curhat kamu, menjadi teman baik kamu untuk segala masalah kamu, dan bisa sejalan sama kamu. Ini yang tadi nih ya, tribe, dia bisa sejalan dan searah sama kamu. Oke, sekarang lanjut nasihatnya dari Guardian and Center.
Iya, Guardian. Di sini ada kata summer ya. Oke. Oke. Basic joy and light ya. Kalau summer ini adalah tandanya kebahagiaan ya dan cahaya ya, kebahagiaan ya, adanya keceriaan, adanya cahaya. Dasarnya kamu tidak terlalu bekerja keras ya, tidak melulu harus bekerja 24 jam. Ada saatnya rileks, ceria, tertawa ya, dan menjadi cahaya buat dirimu sendiri. Love yourself and like the people, dan menjadi penerang buat lingkungan sekitar dan orang sekitar kamu. Sesekali rileks, tenang ya, dan bisa jadi kamu akan mendapatkan kebahagiaan dalam waktu dekat dengan orang-orang tercinta. Lanjut. Wow, Water Guardian, connect with your emotion. Nah, kalau kata malaikat penjaga air ya, tetaplah berhubungan ya, berkomunikasi dengan emosi kamu, dengan kepekaan kamu. Jaga kepekaan kamu, jaga emosi kamu supaya menghindari dari lingkungan yang disharmonis, supaya itu membuat kamu damai, tenang ya. Connect with your emotion agar bisa mengontrol emosi juga, agar kamu tetap bisa menjaga namanya dari energi negatif, supaya tidak meledak-meledak. Kalaupun kesel tidak meledak-ledak, kalaupun marah ada energi negatif tidak terlalu mencuat, terlalu besar ya. Jadi jaga connect with your emotion agar tetap mengontrol diri kamu. Lanjut, terakhir nasihatnya dari Unicorn Universe. Oh, sudah ada yang keluar guys. Iya, saya kocok yang 3 ini. Oke, saya pilih saja ini dan ini. Oke, apa nasihatnya? Di sini ada past life ya. Release your past life ya. Release your past life. You are on the right track ya. Release your past life. Bahagianya pun juga ikut tersendat-sendat. Bahagia tersendat-sendat, terhambat. Kebahagiaan pun juga sama, karena ada koneksi di masa lalu yang masih kamu tetap pikul. Namanya dipikul, di punggung, di pundak kita tetap berat. Sampah harus dibuang ya, sampah harus dibuang pada tempatnya. Kalau ada masa lalu yang menjadi energi negatif, buanglah pada tempatnya, jangan dipegang-pegang, taruh saja ya, taruh di tempat sampah. Ambil hikmah dan pelajarannya dan perbaiki kehidupan kamu. Jangan kamu bawa-bawa terus kalau mau sukses, kalau enggak ya terserah gitu ya kan. Terakhir, di like. Oke, di like, quote your blessing and like your life ya, court your blessing and like your life. Jadi di sini dimintanya kamu adalah untuk melompatlah ya, terbanglah kepada cahaya, kepada pencerahan, kepada jalan pencerahan. Cari jalan hijrah ya dari sesuatu yang membelenggu kamu dari masa lalu. Lompatlah kepada sesuatu yang membuat kamu bahagia, yang membuat kamu tercerahkan, terang hidup kamu, damai dan bahagia. Itu tinggal lompat, tinggal jump, apa susahnya ya kan. Cuman kalau kamu memang belum ikhlas melepas masa lalu, ya pasti sangat-sangat luar biasa ikatannya itu untuk bisa keluar dari belenggu masa lalu. Jangan gengsi mengakui keadaan. Berdamailah dengan keadaan, lompatlah, maka kamu akan bertemu dengan cahaya. Itu saja nasihatnya dari saya tentang ini loh, kunci ke pembukaan yang memblokir kesuksesan dan kebahagiaan zodiak Sagittarius Agustus 2021. Ya, bagi yang resonate saya ucapkan terima kasih. Belum atau tidak, yang mungkin hanya energinya satu atau 2 bagian saja yang cocok, yang saya bacakan itu tidak apa-apa, karena mungkin terpencar di bagian tertentu ya. Itu saja dari saya. Ingin specific reading dan detailnya untuk masalah-masalah kalian atau ingin healing, silakan kontak Instagram saya ya, @lala_latifah_tarot_reader, atau ke Gmail saya sakarinaginta@gmail.com. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera.